Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Nurul Ikhlas, berkhusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Bapak Kolonel Rahmawan Hakim dan segenap jajaran para pengurus yang hadir pada pagi hari ini, dan juga jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim serta mahabbah kami kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat serta kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita semua diperkumpulkan kembali di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dan perkumpulkan kita kembali nanti kelak di surganya Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian daripada kajian tasawuf. Sebelumnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kita niatkan agar kita dibukakan pintu kepahaman, dijadikan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia wal akhirat, khusus kepada musannif pengarang kitab yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ra'i abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in وجميع العلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء المحدثين وكون أولئك تعالى أجمعين، خصوصا إلى الله القطب الرباني وقوة الصمداني طيش عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى رب سيد الشيخ محمد بن محمد الغزالي، وإلى رب سيد الشيخ أحمد بن محمد الغزالي، ثم إلى الله مشايخنا ومعلمين في الدين وأستاذنا أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وثوابه، وعلى نية الفتوى والرسل وتوبة النسل وصالح الجسد والروح على من أسلفنا الصالح وجدنا راصد بسر أسرار الفاتحة. يا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi sanadin muttasilin ila musannif hadzal kitab qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amadana Allahu bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala al-lafdhu tsani ar-ruhu wa lahu aidan ma'nayani ahaduhuma. Dan kata kedua, kata yang sering kita dengar itu adalah ar-ruh, ruh, mengenai pembahasan ruh. Ya. Mengenai pembahasan ruh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad 'anil ruh, mengenai ruh, qulir ruh, katakanlah ruh itu min amri rabbi, perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang memiliki urusan tersebut, sehingga tidak ada yang diberi tahu tentang ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang diberitahu pengetahuan tentang ruh, cuma hanya sedikit. Maka para ulama ya di dalam membahas mengenai ruh, terutama ulama yang spesialis di dalam ilmu tasawuf sekaligus praktisi. Ya, praktisi itu berarti pengamal, ya, peneliti di dalam bidang yang terkhusus ini. Ya, ar-ruh walahu aidan. Jadi makna ruh itu ada dua, Bapak Ibu. Punya makna yani, punya dua makna. Sama seperti kalbu. Ya, kalbu sudah kita bahas. Kalbu yang pertama adalah kalbu yang dimaksud as-sadr. Ya, janibul aisar. Sesuatu yang ada sebelah kiri kita di dada kita. Tempat di dada berada di sebelah dada kiri, itu disebut kalbu. Nah, kalbu ini kalau bahasa kedokteran disebut dengan jantung. Ya, jantung. Jadi kalbu bukan hati yang kita maksud dalam bentuk anatomi tubuh, tapi adalah kalbu menurut para ilmuwan disebut dengan jantung. Nah, tetapi kalau menurut para ulama, kalbu itu tidaklah jantung, dimensi yang lain yang selain jantung itu. Akan tetapi memang kalbu ini bertempat di daerah sekitar jantung, ya, sehingga kita melihat ada beberapa metode cara berzikir yang mana zikirnya dengan cara jahar. Tahu jahar? Dikeraskan, dihentakkan. Hentaknya kemana? Ke kalbunya. Ya, hentaknya itu ke sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hentak, dihentakkan.
Itu metode zikir. Bagi orang yang belum tahu kelihatannya aneh, ya Bapak Ibu. Padahal itu metode zikir dan bukan diada-ada. Itu adalah zikir yang diajarkan Rasulullah kepada beberapa sahabatnya. Ya, termasuk diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena zikir itu ada 3 macam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang baru, jangan kita anti-anti banget. Jangan kita langsung menolak. Karena kita belum sampai ilmu kita, pengetahuan kita sampai situ. Ya. Ada zikir namanya zikir jahar. Zikir yang keras. Kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, ya, beliau katakan ayyuzkarullah bidarbil syadid wa sautin qawi. Zikir jahar ini diucapkan dengan hentakan yang kuat. Allah, Allah, Allah. Hentakan yang kuat. Ya. Termasuk diantaranya zikir jahar itu adalah setelah sholat 5 waktu. Apa ada dalilnya Pak Ustaz? Ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Kalau dibilang zikir habis sholat 5 waktu nggak ada dalilnya, berarti itu orang belum pernah baca kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat Imam Abdullah ibn Abbas atau disebut dengan Ibnu Abbas, ya, kata beliau, kami mengetahui bahwa sholat jamaah itu sudah selesai tatkala Rasulullah berzikir dengan keras, ya. Hina yansarifu, jadi ketika jamaah sudah selesai itu bisa diketahui apakah sudah di luar sholat atau masih di dalam sholat, maka dengan kedengaran zikir Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ini zikir jahar kemudian dipakai oleh orang-orang kita. Nah, orang yang belum paham disangka zikir jahar itu nggak ada dalilnya, padahal ada. Nah, zikir jahar ini kata Imam Syaikhul Qadir Jailani mengatakan biasanya dengan hentakan yang kuat, suara yang keras, ya, suaranya lantang. Zikir jahar. Apa hikmah dan faedah zikir jahar? Fatasiru qulubuhum ahya'a. Itu yang membuat hati orang menjadi hidup. Ya. Yang tadinya hatinya tertidur jadi bangun. Ya. Coba bapak-bapak, para hadirin jamaah Bapak Ibu, kalau habis sholat 5 waktu zikirnya sir, ya. Zikirnya nggak keras, nggak bersuara. Kira-kira ngantuk apa makin bangun? Ngantuk. Orang zikir jahar aja masih banyak yang ngantuk. Betul nggak? Apalagi zikir sir, ngantuk. Ya. Makanya zikir jahar itu faedah manfaatnya adalah membangunkan hati yang tidur. Ya. Hati kita itu, kenapa kita itu manggil-manggil Allah keras-keras? Pak Ustadz kan manggil Allah nggak perlu keras-keras. Emang Allah itu maha mendengar, betul, nggak ada salah. Allah maha mendengar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa asirru qaulakum awijharu bih. Kamu mau keraskan suaramu atau mau kamu pelankan, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui yang ada di benak hatimu. Jadi artinya mau kenceng mau ini sama aja, cuman faedahnya beda-beda. Metodenya beda-beda. Kalau zikir jahar itu buat ngehentak hati. Coba bapak-bapak kalau dulu waktu lagi di pelatihan pendidikan dibentak sama senior buat apa itu? Buat apa itu Pak? Biar supaya kita itu bangun Pak. Ya, hentak. Bukan buat Allah, bukan buat kita. Zikir itu buat siapa? Buat kita. Orang salah, zikir kita itu buat Allah, salah. Zikir itu buat hati kita. Hati kita ini lalai, hati kita ini tertidur. Gimana cara ngebanguninnya? Hentaklah hatimu itu. Ya. Nah,
Itu metode pertama. Nah, hentaknya kebanyakan adalah di sebelah kiri. Ini hentaknya sebelah kiri. Ya, kalau Thariqah Naqsyabandiyah itu ada beberapa metode yang disebut dengan 7 latifah. Ya, 7 latifah itu 7 titik. Jadi la naik ke atas, kanan, kemudian kepala agak ke kanan, kemudian ke kiri, baru kemudian hentakkan ke bawah. Jadi bukan sembarangan goyang itu, sembarang kepala cuman hanya ngangguk-ngangguk, bukan. Ya. Ada itu namanya metode, Pak. Ya. Dalam ilmu pengetahuan, dalam zikir mendekatkan diri kepada Allah, itu pun ada metodenya, dan itu tidak diada-ada, semua diajarkan oleh Rasulullah, tapi secara praktek. Ya. Tidak dengan secara sabdanya. Adapun sabdanya itu hanyalah memberikan gambaran secara global, ya, secara praktek dilihat secara langsung oleh para sahabat dilanjutkan para tabi'in. Ya, jadi ada la, jadi kepala itu naik, Pak. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukannya la ilaha illallah, kan gitu, Pak. Ya, itu ada maknanya itu, Pak. Ya, bukan begini kanan kiri bukan itu, Pak. Ya, itu asal itu, Pak. Itu sama aja belajar nulis nggak dari kanan. Kalau nulis bahasa Arab nulisnya dari kiri. Ya, gimana cara anak kita bisa cepat menulis bahasa Arab? Ya, diajarin dulu, kasih contoh dari kanan, diberikan contoh. Nah, ikutin nih huruf ba begini, ikutin ya ke samping. Itu metode, Pak. Ya, biar supaya cepat bisa sampai. Zikir pun begitu. Ya, kalau kita malah nulis bahasa Arab dari kiri, kayak nulis Indonesia Latin, itu nggak akan bisa itu, Pak, nulis bahasa Arab. Coba aja. Ya, sama lah kita, tuntunan itu kalau kita asal-asalan, kita tidak sesuai dengan guru pembimbing, maka akan salah kita. Nah, makanya orang yang la ilaha illallah, ya boleh-boleh aja, cuman tidak ada jadinya sampainya itu cepat gitu. Ya. Nah, kemudian ada zikir namanya disebut zikir khafi. Nah, zikir khafi ini di bawah jahar, zikir yang pelan, ya, tidak dikencangkan. Nah, itulah disebut zikir khafi. Nah, zikir khafi ini mau di mana tempat silakan, tapi dia tidak punya fungsi untuk menghentak hati kita yang lagi tidur. Zikir khafi ini udah dihentak hati kita, nah kita zikir deh, Pak. Zikir khafi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang bisa dengar cuma kuping sendiri. Itu namanya zikir apa, Pak? Khafi. Mau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah, boleh. Zikir khafi. Diajarkan sama Rasulullah, diajarkan sama Rasulullah itu. Jadi jangan nyalahin sana, nyalahin sini gitu. Ya. Ini nyalahin sana, nyalahin sini kan karena sebab minim ilmu. Kalau dua-duanya dia paham, oh zikir ini zikir sir, biarkan. Ya, ada zikir jahar, ya udah berarti dia biarkan. Ya, biarkan. Jadi begitu. Nah, kata para ulama, zikir khafi ini adalah untuk pribadi. Ya, setelah hatinya hidup, maka dia cukup dengan zikir yang pelan saja, tidak perlu dihentak-hentak lagi, pelan zikirnya. Nah, yang ketiga terakhir, ini singkat aja, namanya zikir sir. Sir itu nggak diucap lagi di mulut, tapi dia di dalam hati. Kolbunya berzikir Allah, Allah. Di dalam hatinya nih Allah, Allah. Nggak ada nih namanya kedengeran sama kuping sendiri, nggak ada. Dan ini zikir yang luar biasa, kata para ulama, bahkan malaikat pencatat aja nggak tahu. Itu zikir yang ada di dalam hati kita. Ya, udah hati kita hidup, dikasih amunisi zikir sir, ditambah diperkuat namanya zikir khafi, dan juga ditambah dengan zikir sir. Sir itu rahasia. Ya, saking rahasianya orang di samping nggak tahu kita lagi zikir. Ya, taunya lagi diem.
taunya lagi ngopi, padahal dalam hati lagi zikir. Ini namanya zikir sir. Disebut sir karena rahasia, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia dengan Allah. Malaikat katibin, malaikat pencatat itu sampai nggak tahu itu. Tapi kalau zikir khafi, yang dia pelan-pelan masih tahu Pak, malaikat masih nyatet. Tapi kalau zikir sir enggak. Nah, kemana itu semua muaranya? Zikir tadi itu ke hati kalbu. Nah, kalbu itu kan tempatnya di sini. Ya, kata para ulama ahli tasawuf, kalbu itu tempatnya di jantung itu. Tapi memang tidak menjadi mutlak. Ya, harus selalu ada di situ. Karena itu sifatnya abstrak, ghaib. Sifatnya yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, bukan jantung yang bisa dironsen, bukan. Ya, ghaib. Ibu bapak percaya ghaib nggak Pak? Ya, tapi itu nyawa. Nah, kalau menurut para dokter, ya ruh di sini. Sebab orang kalau ditembak jantungnya mati Pak. Ya, tapi dibantah sama para ulama tasawuf. Ada orang yang nggak ditembak jantungnya, ditembak tempat lain, tapi mati juga. Ya, berarti ruh itu bukan di situ. Ya, nyawa itu bukan di situ. Begitu kira-kira bantahan para ulama. Cuman memang ada betulnya karena memang namanya kedokteran. Kedokteran itu kan hanya meneliti bagian anatomi tubuh sehingga dia mendeteksinya apa? Mendeteksinya di sini tempatnya nyawa. Ya, kalau ini nggak ada ya sudah nggak ada. Nah, cuma tadi ingat-ingat lagi nyawa dengan ruh dua hal yang berbeda. Ya, nyawa anjing ada nyawanya, kucing ada nyawanya. Ya, tumbuhan semua ada nyawanya. Nah, cuma kita ini bukan sekedar nyawa. Memang kalau kita meninggal, nyawa kita nggak ada. Maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, dalam ayat lain dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi nyawa itu pasti mati. Cuma yang nggak mati roh. Nah, yang nggak mati ini roh. Nah, makanya ya, inilah yang dimaksud. Dan makna yang kedua, insya Allah ruh ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang ruh, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti oleh kita semua. Semakin kita kenal dengan diri kita, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sunnatil salihah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bihaqqi man unzila fi suratul Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa aliqna bis salihin. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi bukurina, barik lana fi amwalina wa ahlina wa dhurriyyatina ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.